Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Michael. Di video kali ini kita akan coba menganalisa harga Bitcoin, lalu kita juga akan membahas beberapa berita terbaru juga sih ya tentang kripto ya. Nah, kita langsung aja mulai. Kita lagi lihat crypto market update ya untuk hari ini. Kita lihat Bitcoin naik ya sekitar 1,44%, sudah kembali lagi ke level $32.000. Ini sebenarnya cukup bagus juga. Kita lihat Ethereum naik juga ke 2000 gitu ya. Jadi kalau kemarin sempat yang turun, kita ada turun drastis ini sampai ke 29 ribuan. Kalau kalian sempat ada ngambil posisi juga, ini cukup bagus juga untuk kalian ya. Mungkin kalian sudah profit seperti itu. Nah, coba kita lihat juga apakah ada yang kita lihat significant gainnya. Wow, ini untuk aksi Infinity AXS sendiri ya, ini cukup bagus, gila 34% dalam satu hari ya, kenaikannya lumayan luar biasa sekali. Nanti mungkin kita juga bahas teknikalnya untuk AXS, apakah kita masih boleh masuk atau bagaimana. Lalu kita juga lihat untuk negatifnya Rune ya, Torchain Rune ini lebih ke 16%. Kenapa? Karena kalau nggak salah ini dia dapat attack lagi atau kena hack juga. Makanya kita lihat di saat market hijau pun masih ada yang merah juga sih, walaupun nggak begitu signifikan sebenarnya, hanya Rune sendiri yang cukup lumayan penurunannya seperti itu ya. Nah, kita langsung aja masuk ke dalam berita terbaru. Kalau untuk berita yang pertama adalah ini, Bitcoin ATMs to invest Circle K convenience store. Kalau kalian nggak tahu Circle K itu apa, pasti tahu ya. Ini kayak Indomaret, Alfamart seperti itu ya. Jadi memang menarik juga karena kita lihat berarti sudah ada Bitcoin ATM kalau kita lihat di dalam convenience store lah seperti itu ya. Kalau kita lihat planning mereka apa, the crypto ATM company plans to install kiosks at thousands, jadi sekitar ribuan ATM Bitcoin lah seperti itu bukan di setiap tapi di Circle K punya location. Terus dia bilang according to a press release we're over 700 already in 30 states. Jadi sekitar 700 udah di plan. Jadi di 700 Circle K udah ada gitu ya. Di 30 states berarti di Amerika seperti itu. Jadi dia aiming bakal untuk sekitar 6.000 kios untuk di 2021 untuk di North America sendiri. Jadi ini menarik, berarti adopsinya ini udah mulai nih. Orang-orang sudah mulai Bitcoin ATM, jadi sudah lebih familiar juga terhadap Bitcoin dan cryptocurrency juga kalau di Amerika seperti itu. Jadi ini menarik sekali. Kalau kita lihat juga news terbaru juga yaitu adalah Binance US looking at IPO route, CZ says. Jadi kita tahu Binance itu sendiri ada beberapa ya. Jadi kita ada Binance Global yaitu Binance, lalu juga ada Binance US. Jadi khusus karena US itu regulasinya lebih ketat lagi lah seperti itu. Makanya dia bikin separate entity atau perusahaan yang beda gitu, namanya Binance US, khusus untuk United States atau khusus untuk Amerika seperti itu ya. Lalu mereka sendiri bilang bahwa mereka mungkin mau IPO. Ini bukan official statement tapi mungkin ada pemikiran juga nih si Changpeng Zhao atau si CZ, founder sama CEO-nya untuk Binance sendiri, dia bilang bahwa dia juga mungkin lagi nyari untuk alternatifnya yaitu IPO lah seperti itu. Kenapa mereka mau IPO? Karena kalau misalnya kita dari sini, it is in the mindset of shifting from a tech startup to financial service. Jadi mereka masalah regulasi juga sih, karena mereka dulu awalnya kan teknologi startup, lalu mereka berpindah menjadi ke crypto exchange lah seperti itu, menjadi financial service juga, dan yang paling salah satu yang besar seperti itu ya. Makanya kita lihat mereka juga lagi meningkatkan hiring juga untuk corporate regulator gitu ya. Jadi ya lebih buat regulasinya lah biar syarat-syaratnya itu terpenuhi semuanya seperti itu ya. Jadi ini menarik juga untuk Binance sendiri dan Binance US. Kalau misalnya mereka IPO mungkin price BNB bisa naik juga sih kalau menurut saya. Nah, coba kita langsung lihat juga untuk price action dari Bitcoin sendiri seperti ini ya. Kalau kita tahu memang kemarin Bitcoin ini lagi di patternnya tuh seperti falling wedge pattern. Kita bisa lihat seperti ini. Kita lihat ada resistannya dari sini, lalu kita lihat ada resisten lagi, lalu sini ada beberapa kali resisten. Nah, sekarang kita lagi di ambang nih. Apakah kita bisa breakout atau enggak? Bagaimana menurut kalian? Kalian bisa komen juga sih di bawah. Apakah kita bisa breakout atau kita malah reject, jadi turun lagi seperti itu ya. Nah, itu coba pendapat kalian bagaimana. Ini juga supportnya kita bisa lihat ini cukup kuat, kita bisa lihat sendiri. Jadi seperti ini adalah pattern yang sekarang kita bisa lihat, dan ini kita lagi di ambang sih. Jadi ini penentuan sih. Kalau kita lihat seperti ini sebenarnya kita masih udah kelihatan breakoutnya, tapi kan ini kan candle-nya belum closing ya. Jadi kita tunggu konfirmasinya apakah benar atau enggak. Karena kalau sekarang ini benar-benar berpas-pasan sih kalau menurut saya. Dan sebenarnya kalau kita mau tahu breakout atau enggak, tuh kalian harus lihat volume juga sih. Nah, kita keluarin volume ya. Kalau misalnya saya lihatnya, ini pendapat saya. Jadi kalau menurut saya sih volumenya kita lihat nih.
ini waktu dia recover memang volumenya sedikit naik, tapi kalau misalnya kita lihat setelah itu volumenya menurun lagi gitu ya. Jadi kita bisa lihat ada penurunan volume. Dan kalau misalnya kita tahu breakout itu harus disertai dengan volume yang kuat juga gitu ya. Jadi kalau misalnya volumenya sekecil ini ya mungkin belum bisa. Jadi mungkin kita akan reject dulu seperti itu. Tapi kalau misalnya tiba-tiba ada volume yang besar, nah itu mungkin bisa terjadi untuk breakoutnya sendiri. Dan kalau misalnya kita tahu juga strategi kita yang sebenarnya sudah saya jelaskan juga di video sebelumnya, itu kita tuh bisa pada saat dia breakout, kita beli bukan pada saat dia breakout, karena ini belum konfirmasi ya. Let's say dia udah konfirmasi, dia udah breakout, nah nanti dia pasti ada koreksi, minor correction, dimana baru kita bisa take position. Misalnya dia udah naik, udah breakout, dia turun lagi, namanya ini apa? Namanya retest supportnya lagi gitu ya. Jadi pada saat dia retest, kita baru bisa ngambil posisi. Jadi lebih aman seperti itu untuk entry level kita. Seperti itu, karena harganya juga hampir sama lah kalau misalnya kita lihat pada saat dia retest dan pada saat dia sebelum breakout, seperti itu. Jadi itu pertama. Dan kalau kita lihat dari time frame 4 jam, sebenarnya ini kalau saya lihat Bitcoin bisa membuat pattern, coba kita lihat ya, head and shoulder, inverse head and shoulder. Kalau kalian bisa lihat sendiri, ini adalah patternnya left shoulder, ada head, ada right shoulder lah seperti ini. Dan ini sebenarnya patternnya cukup bagus juga, karena ini berarti ada continuation juga. Jadi dia mungkin bakal naik, tapi bukan breakoutnya sekarang, tapi memang sudah mau lah seperti itu. Nanti kita lihat lagi nih satu chart lagi, chart weekly ya. Tapi sebelum itu saya coba jelaskan, ini mungkin pattern yang bisa terjadi, dimana mungkin kalau kita bilang, oke, mungkin Bitcoin nggak kuat gitu ya, karena kita lihat ini ada candle merah, kita masih belum tahu sih dia kuat atau enggak. Tapi kalau misalnya kita lihat dia ternyata turun lagi, ini dia bisa membuat inverse head and shoulder, dimana dia turun lagi karena bikin right shouldernya, tapi langsung dia naik lagi. Nah di posisi ini kita lihat nih, kalau volumenya kuat berarti kita bisa breakout keluar di posisi tersebut gitu ya, pada saat kita membuat right shoulder yang seperti itu. Jadi ini menarik juga. Dan kalau kita lihat target harganya juga pada saat dia breakout ini sekitar berapa, kita bisa ukur juga sebenarnya. Ukur, kita lihat dia breakout sekitar di level 35 ribuan untuk dia breakout ya. Benar kan? Oke, bentar ya, coba saya rapikan dulu. Ya, pokoknya sekitar sekitar 35 ribuan lah, kita bisa lihat di sini. Coba ya kita kasih horizontal line seperti ini. Pas persis sih memang. Kita lihat di sini juga ada resistennya juga di 35 ribuan. Kalau misalnya ini breakout, mungkin ini akan menjadi target kita. Jadi ini cukup bagus juga secara short term untuk Bitcoin. Kalau misalnya memang dia koreksi dulu, mungkin sepanjang weekend atau ini dia cukup mengalami koreksi dulu sih. Sebenarnya kalau kita lihat sendiri dari candlenya, kita sudah ada 3 green candle, mungkin kita akan ada merah dulu, koreksi, membentuk inverse head and shoulder, ngisi bensin dulu, baru kita bisa breakout. Karena kalau kita lihat dari volume ini belum ada signifikan move juga seperti itu. Jadi kita harus lihat dulu. Itu sih kalau menurut saya. Kalau kalian mau ambil resiko ya sebenarnya bisa aja kalian beli ya, tapi itu resikonya lebih tinggi juga. Nah, salah satunya kenapa saya bilang Bitcoin ini bisa breakout atau bisa naik di bulan Agustus juga, atau gimana bottomnya is near gitu ya. Jadi kayak udah di bawah lah, udah murah banget. Kenapa? Karena kalau misalnya kita buka satu lagi di time frame weekly gitu ya, ini sebenarnya saya udah jelaskan juga di video kemarin. Kalau misalnya kita lihat ini adalah time frame weekly gitu ya. Dan kalau kita lihat ini ada garis ya, saya buat 3 garis. Kalau kalian lihat tanggal-tanggalnya juga, mungkin volume saya matikan dulu ya. Nah kalau kita lihat tanggalnya juga, ini tanggal Juli, 15 Juli 2013, 10 Juli 2017, sama sekarang 26 Juli 2021 seperti itu ya. Dan kalau kita lihat ini sebenarnya patternnya cukup sama, cycle-nya itu 4 tahun. Kita bisa lihat ini ya mungkin bisa dibilang kebetulan juga, karena persis 4 tahun, lalu sini juga 4 tahun seperti itu ya. Dan ini sama juga, lihat cycle yang mulai dari yang pertama, ini pada saat wave ketiga ke wave keempat, oke. Lalu yang kedua, wave ketiga ke wave 4. Lalu yang ketiga, sekarang wave ketiga ke wave keempat. Dan kalau misalnya kita lihat di cycle ini, setiap sekitar bulan Juli gitu ya, ini kita merasakan bottom di bawah, tapi kita sehabis itu kita mendapatkan shoot, jadi langsung kita naik lagi ke atas seperti itu. Dan kalian harus lihat juga, kalau misalnya seperti ini benar-benar historik, sejarah terulang kembali, ini kita harus lihat juga time frame-nya itu dia naik sampai kapan ya. Kita bisa lihat. Kalau ini top wave 5-nya itu sekitar Desember, ini juga sekitar Januari Desember. Jadi misalnya kalau misalnya seperti ini, berarti tanggal Januari, tanggal Desember ini kalian harus sudah was-was juga gitu ya. Kenapa harus was-was? Karena kalau misalnya kita tahu mungkin di Januari Desember ini berarti udah bisa menjadi top wave 5 kita, dimana nanti kita akan ada ABC correction lagi, turun ke bawah lagi seperti itu, baru kita melanjutkan
mulai lagi build up seperti itu. Jadi kayak cycle-nya seperti ini ya. Tapi ini kalau kembali lagi, kalau sejarah terulang kembali gitu ya. Jadi kalian harus apakah bisa terulang kembali, kita kan nggak ada yang tahu juga. Tapi biasanya sih sejarah bisa terulang. Makanya salah satu yang kita bisa lihat bahwa the bottom is near. Berarti istilahnya ya kita udah mungkin bentar lagi minggu ini atau minggu depan ini kita bisa lihat bottom kita sih udah hampir terjadi gitu ya. Karena kalau kita lihat juga sebenarnya pada saat dia menyentuh MA50 di sini yang sudah saya pernah jelaskan juga, ini tuh dia selalu ada kenaikan sedikit juga. Kita lihat pasti ada kenaikan, lalu kita lihat di sini pada saat dia hit ada naik juga. Lalu mungkin di sini juga ada kali ya. Nah, di sini dia hit ada kenaikan juga pada saat dia hit MA50-nya seperti itu. Jadi ya ini yang akan menjadi menarik juga, salah satu indikator yang kita bisa lihat juga untuk 4-year cycle dari Bitcoin sendiri. Berarti mungkin bottom is near. Apakah sekarang udah bottom? Kalau misalnya kita lihat seperti yang tadi di daily time frame mungkin udah, tapi kita harus lihat lah konfirmasinya dulu seperti itu. Lalu kita bisa lihat juga aksi, kita bahas sedikit ya tentang AXS karena mungkin banyak dari kalian bertanya juga untuk AXS itu bagaimana. Kalau secara singkat untuk AXS sendiri sebenarnya sudah pernah saya bahas di videonya juga. Ini sudah hampir mengenai target sih. Target kita sekitar di $35 gitu ya. Dan sekarang sudah tadi sempat naik ke berapa nih? $32 ya, $32. Jadi mungkin hanya sedikit. Kalau misalnya disuruh beli sekarang sih sebenarnya jangan ya, karena kalau misalnya kalian mau beli tadi harusnya pada saat dia koreksi beli, ini masih nggak apa-apa, murah, lumayan cukup murah sekitar $14 gitu ya beli di sini. Lalu kalau misalnya dia launch, kalau kita beli sekarang mungkin kita udah nanti bisa nyangkut di atas ujung-ujungnya itu, tapi saran saya aja sih. Mungkin kita bisa cari yang lain yang belum bergerak seperti itu ya. Itu saja video dari saya untuk hari ini. Semoga kalian suka and see you in the next video. Bye bye.